tujuan organisasi. Nah, bab yang akan kita bahas kali ini antara lain yang pertama, apa saja fungsi tujuan organisasi? Yang kedua, apa saja tipe-tipe tujuan? Yang ketiga, bagaimana proses penetapan tujuan? Yang keempat, apa saja bidang-bidang tujuan? Yang kelima, bagaimana cara perumusan tujuan? Yang keenam, apa sih yang dimaksud dengan manajemen by objectivist? Dan yang terakhir, apa saja kekurangan dan kelebihan dari manajemen by objectivist? Sebelum kita memasuki materi fungsi tujuan organisasi, saya akan menjelaskan definisi dari tujuan organisasi. Menurut Etzioni tahun 1964, tujuan organisasi adalah suatu pernyataan tentang keadaan atau situasi yang tidak terdapat sekarang, namun dimaksudkan untuk dicapai di waktu yang akan datang. Selanjutnya, fungsi tujuan organisasi. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, pedoman bagi kegiatan, yang kedua, fungsi legitimasi, yang ketiga, sumber motivasi, yang keempat, standar pelaksanaan, dan yang kelima, standar nasional dalam perorganisasian. Selanjutnya, tipe-tipe tujuan. Yang pertama adalah tipe tujuan kemasyarakatan. Jadi, masyarakat pada umumnya dan berkenan dengan kelas-kelas organisasi luar untuk memenuhi kebutuhan manusia. Selanjutnya, tipe tujuan sistem. Jadi, cara pelaksanaan fungsi organisasi tidak tergantung pada barang atau jasa yang diproduksi. Dan selanjutnya ada tipe tujuan produk, tujuan turunan, dan tujuan keluaran. Oke, selanjutnya adalah proses penetapan tujuan. Proses penetapan tujuan merupakan usaha untuk menciptakan nilai-nilai tertentu melalui berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh organisasi. Yang pertama adalah barang dan jasa yang diproduksi organisasi akan memberikan berbagai manfaat paling sedikit sama dengan harganya. Dan yang kedua, barang dan jasa dapat memuaskan kebutuhan konsumen atau langganan. Yang ketiga, teknologi yang digunakan dalam proses produksi akan menghasilkan barang dan jasa dengan biaya dan kualitas bersaing. Yang keempat, kerja keras dan dukungan seluruh sumber dayanya, organisasi dapat beroperasi dengan baik. Yang kelima, pelayanan manajemen akan memberikan public image yang menguntungkan sehingga mereka bersedia menanamkan modal dan menyumbangkan tenaganya untuk membantu sukses organisasi. Dan yang keenam, perusahaan mempunyai konsep diri, self-concept, yang dapat dikomunikasikan dan ditularkan kepada para karyawan dan pemegang saham organisasi. Bidang-bidang tujuan. Beberapa di antara lainnya adalah posisi pasar, produktivitas atau efisiensi, sumber daya fisik dan keuangan, profitabilitas, inovasi, dan tanggung jawab sosial dan publik. Cara perumusan tujuan. Tujuan dirumuskan dengan mempertimbangkan seluruh kekuatan yang terlibat dalam operasi organisasi. Agar perumusan tujuan efektif, maka perlu mempertimbangkan beberapa hal. Di antaranya adalah yang pertama adalah proses penetapan tujuan hendaknya melibatkan beberapa individu-individu yang bertanggung jawab dalam tercapainya tujuan. Yang kedua, tujuan harus realistis. Yang ketiga, tujuan harus jelas. Dan yang keempat, tujuan harus dinyatakan secara sederhana agar mudah dipahami oleh pelaksana. Baiklah, materi selanjutnya adalah manajemen by objectivist. Manajemen by objectivist atau MBO merupakan suatu proses partisipatif secara aktif yang melibatkan manajer dan para anggota pada setiap tingkatan organisasi. MBO dapat dicapai melalui beberapa upaya, di antaranya adalah pendidikan dan pelatihan bagi manajer, ketertarikan antara tujuan organisasi dan tujuan pribadi, pelaksanaan umpan balik secara efektif, dan didorong adanya peserta dari bawahan.
Dan yang terakhir, kekuatan dan kelemahan MBO. Kekuatan program MBO di antaranya adalah: yang pertama, memungkinkan para individu mengetahui apa yang diharapkan dari mereka. Yang kedua, membantu dalam proses perencanaan dengan membuat para manajer mendapatkan tujuan dan sasaran. Yang ketiga, memperbaiki komunitas antara manajer dan bawahan. Yang keempat, membuat individu lebih memusatkan perhatiannya pada tujuan organisasi. Dan yang terakhir, membuat proses evaluasi lebih dapat disamakan melalui pemusatan pada pencapaian tujuan tersebut. Selanjutnya, kelemahan dari MBO adalah kelemahan yang melekat mencakup konsumsi waktu dan usaha yang cukup besar dalam proses belajar untuk menggunakan teknik MBO serta meningkatkan banyaknya kertas kerja. Dan yang terakhir, menyangkut masalah pokok yang harus dikendalikan agar program MBO sukses. Demikianlah pembahasan tentang materi penetapan tujuan organisasi. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.